Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang pertama, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berjumpa wajah melalui virtual, melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah berikan rahmat dan berkah kepada kita semuanya. Yang kedua, salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga kepada para pengikutnya. Kepada Pak senior kita, Pak Dr. Andes Sahar El Hasan, yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat, Pak Sahar. Kemudian Pak Kiai Sulwan sebagai wakil ketua yang hadir pada sore hari ini. Kemudian Pak Ustadz Jurhum, sekretaris, dengan Pak Ustadz Julfi Syukur. Kemudian wakil-wakil sekretaris yang lain. Kemudian para anggota, ada Bu Ustadzah Andi Nurul Jana, ada Bu Ustadzah Imas Karyamah, ada Ustadz Amin Bunyamin, dan beberapa kawan-kawan kita dari MPW, dari Jawa Timur, dari Kalimantan Selatan, kemudian dari mana lagi ini? Saya mau ngomong bisa. Mudah-mudahan nanti dari mana? Dari mana? Barat. Oke ya, mudah-mudahan kehadiran kita semakin memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita dalam rangka membangun kebesaran Partai Bulan Bintang. Tadi oleh moderator Pak Ustadz Zulfi sudah disampaikan bahwa per tanggal 6 September kemarin SK revisi tentang pimpinan Majlis Syuro sudah ditandatangani oleh Pak Yusril sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dan ditunjuklah saya sebagai Ketua Majlis Syuro menggantikan almarhum Haji Muqaddas. Ini adalah sesuatu yang luar biasa berat untuk ukuran saya, karena ilmu dan pengalaman yang sudah barang tentu sangat sedikit, tetapi mendapatkan beban amanah yang begitu berat. Oleh karena itu, kebersamaan di antara kita, para wakil ketua, para sekretaris, wakil sekretaris, dan para anggota, juga teman-teman di MPW mudah-mudahan menjadi sinergis, menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengantarkan partai kita ke depan lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya. Itulah permohonan saya yang pertama, karena bagaimanapun apalah artinya seorang Masrur Anhar kalau tidak didampingi, tidak didukung, tidak saling tolong-menolong, saling kerjasama, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan amanah, itu artinya kita diberi kesempatan untuk berbuat, untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini terutama bagi kita yang usianya sudah cukup ya, di atas 60 rata-rata. Orang-orang Majlis Syuro rata-rata di atas 60 ini, kecuali Ustadz Amin yang masih di bawah 60. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ke depan dalam rangka mempersiapkan barangkali menyongsong yang kita harapkan menjadi husnul khotimah, dengan kerja keras kita, dengan semangat kita untuk membesarkan partai yang berasas Islam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya 23 tahun itu berada di Partai Bulan Bintang. Suatu hari ketika dulu ada namanya kayak rapim, bukan rapim, apa ya dulu, di tingkat Partai Bulan Bintang dulu apa Pak Sahar namanya, kalau training tertinggi, apa namanya training tertinggi dulu apa ya Pak Sahar? Kan ada lantang 1, lantang 2, lantang 3, kemudian Suspimnas ya, Suspimnas. Nah, ketika itu
untuk menjadi peserta Suspimnas itu salah satunya adalah ada wawancara dengan panitia lah, dengan panitia. Kebetulan saya ditanya oleh Ibu Dr. Tati Hartima, istrinya Pak Sahar, sebagai panitia. Ditanya, Pak Masrur masuk Partai Bulan Bintang kapan? Saya jawab waktu itu, saya belum pernah masuk Partai Bulan Bintang. Kenapa? Karena saya termasuk yang mendirikan Partai Bulan Bintang, jadi nggak masuk gitu. Dari awal sudah mengantarkan. Nah, jadi saya dulu termasuk salah satu tim penyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga partai sebelum partai itu berdiri. Dulu ada namanya Pak Kiai Khalil Badawi, ada Pak Kiai Haji Anwar Saleh, ada Pak Hartono Marjono, ada Pak Anwar Sanusi, kemudian saya masuk dalam tim anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Ketika itu negara kita masih menganut asas tunggal Pancasila. Sehingga ketika kita mau mencantumkan asas, terjadi perdebatan yang cukup hangat lah. Satu sisi ada yang mengendaki asasnya Islam, satu sisi yang mengendaki partainya asasnya adalah Pancasila sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Nah, karena ketika itu adalah suasana reformasi, kita punya peluang untuk sebetulnya untuk memperjuangkan dicabutnya asas tunggal Pancasila. Sehingga saya termasuk yang mempertahankan partai kita yang akan kita dirikan adalah asasnya Pancasila, asas Islam. Ketika dalam tim itu, dari tim itu ada kira-kira 7 orang. Dari 7 orang itu yang bertahan tetap mengendaki asas Islam memang ketika itu cuma saya sendiri. Kemudian besoknya kita bawa ke pleno di Dewan Dakwah pertengahan bulan Juli tahun 98. Dan dalam pleno ini ada beberapa orang yang tetap bertahan untuk tetap asas Islam sebagai asas partai yang akan kita bangun. Ada nama Kiai Haji Abdul Qadir Jalani, ada nama Egy Sujana dari PPMI, ada nama Pak Bambang Setio dari Persis, ada nama Pak Amin Jamaluddin dari LPPI Dewan Dakwah, kemudian saya dari Sarekat Islam. Ada 5 yang ada dalam rapat pleno itu yang saya tahu yang menentang asas Pancasila waktu itu, karena sekali lagi ada peluang dalam suasana reformasi itu untuk membuat asas kita menjadi asas Islam. Tapi karena didahului dengan Pak Kiai Haji Abdul Qadir Jalani yang mengatakan bahwa dia termasuk cukup lama mendapat ujian di penjara, kalau nggak salah 18 tahun menurut cerita beliau. Salah satunya adalah karena menentang asas tunggal Pancasila. Tetapi dalam suasana reformasi ketika akan mendirikan partai, maka Pak Abdul Qadir Jalani mengatakan kita sekarang harus objektif, kita terimalah asas Pancasila sebagai asas partai. Nah, setelah Pak Kiai Haji Abdul Qadir Jalani ngomong seperti itu, langsung disambut oleh Egy Sujana yang waktu itu masih keras, tapi ternyata begitu Abdul Qadir Jalani mengatakan menerima, maka Egy Sujana mengatakan, kalau Abang Da sudah mengatakan seperti itu, maka saya tidak mungkin lebih dari itu. Artinya apa? Egy Sujana pun menerima Pancasila sebagai asas partai kita, partai yang didirikan itu. Tinggal 3 orang, saya, Bambang Setio, dan Amin Jamaluddin yang masih bertahan untuk tetap mengendaki asas Islam sebagai asas partai. Tetapi karena suaranya nggak imbang, akhirnya kita kalah dalam persidangan itu, dalam rapat pleno itu, dan walhasil ketika itu sebelum ditutup saya mengusulkan supaya besok kita turun ke lapangan, kita demo pemerintah supaya asas tunggal dicabut. Dan besoknya kita demo ke istana, diterima oleh Mensesnek ketika itu Akbar Tanjung kalau nggak salah itu. Dan alhamdulillah demo yang kita lakukan di depan istana itu oleh rakyat, oleh koran terbit disebut sebagai demo yang pertama kali untuk mendemo istana. Jadi waktu itu begitu kalimatnya. Tapi alhamdulillah
apa yang kita perjuangkan di pemerintah berhasil, akhirnya asas tunggal Pancasila dicabut. Maka asas partai kita yang tadinya adalah Pancasila kemudian berubah menjadi asas Islam. Nah, setelah asas Islam dicantumkan itulah maka muncul mulai ada yang namanya bulian lah. Sehingga tidak heran kemudian ada seorang tokoh yang kita kenal, sangat terkenal, justru ketika itu mengatakan kami menolak asas Islam. Karena bagi saya asas Islam adalah seperti baju sempit. Nah, ini merupakan satu tantangan bagi kita dari awal, ternyata kita sudah mendapat tantangan yang seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kita punya asas Islam sebagai asas partai, maka muncullah tafsir asas. Barangkali kalau kita mau berandai-andai, kalau ketika itu kita tidak punya asas Islam, ya tidak ada tafsir asas. Karena asasnya Pancasila, tidak punya tafsir asas. Tapi karena alhamdulillah asasnya Islam, maka kita bikinlah tafsir asas. Dan yang punya jasa besar untuk menyusun tafsir asas adalah dua kita, yaitu Pak Profesor Yusril dan Pak Profesor Yowel Kabah. Dua orang inilah yang menggagas tafsir asas itu yang sampai hari ini sudah berada di tangan kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah punya tafsir asas yang merupakan ideologi Partai Bulan Bintang. Tinggal persoalannya tafsir asas yang dibebankan amanahnya kepada Majelis Syuro, Majelis Pertimbangan Wilayah dan Majelis Pertimbangan Cabang ini seperti apa kita di dalam melakukan implementasinya itu. Karena ternyata kalau saya lihat di dalam anggaran rumah tangga Partai Bulan Bintang yang merupakan hasil musyawarah hasil muktamar kemarin di Babel pada bab 2 pasal 10, 15 dan pasal 20 yang menyangkut tupoksi tugas pokok daripada Majelis Syuro, Majelis Pertimbangan Wilayah dan Majelis Pertimbangan Cabang, salah satu yang sangat berat adalah menjadi pengawal ideologi partai. Ini yang paling berat, menjadi pengawal ideologi partai. Bayangkan Islam yang tafsir asas yang kita miliki, kita diberi beban untuk menjadi pengawalnya, pengawal ideologi itu. Saya pikir ini bukan pekerjaan yang ringan, ini pekerjaan yang sangat besar karena bukan semata-mata atau bukan sekedar kita ini bisa mengimplementasikan nanti pada waktu kita berada di gedung DPR untuk menyusun undang-undang yang bernuansakan Islam dan sebagainya. Tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana hari ini kita orang-orang Majelis Syuro, kita orang-orang Majelis Pertimbangan Wilayah, kita orang-orang Majelis Pertimbangan Cabang, khususnya yang secara tekstual tertulis di situ diamanati untuk menjadi pengawal ideologi itu, bagaimana mengimplementasikan asas partai kita ini ke dalam pribadi kita, ke dalam diri kita, kepada keluarga kita ini. Ini yang berat. Dan ini menjadi kendala ketika kita satu sisi ingin memperjuangkan Islam di level konstitusi, tapi ketika orang lain melihat kita para pejuang syariah, ya, kita sebagai para pejuang syariah, ternyata hidupnya belum bersyariah, ini menjadi masalah untuk rakyat. Karena rakyat tahunya kan, lah ini orang Bulan Bintang kok, tapi kenapa kok tampilannya tidak bersyariah? Nah ini bagi saya ini adalah merupakan beban yang sangat berat. Oleh karena itu saya sekali lagi mengajak kepada kita semuanya, marilah kita coba tampilkan ya, sosok pengurus Bulan Bintang yang mudah-mudahan kalaupun tidak maksimal, tetapi paling tidak mendekati untuk bisa menjadi potret, menjadi etalase daripada perjuangan syariah. Sehingga ketika kita pribadi kita, keluarga kita sudah menunjukkan sebagai sebuah etalase perjuangan syariah, maka insya Allah perjuangan di tingkat konstitusi itu lebih mudah. Nah, ini secara hubungan interaksi sosial di antara kita. Tetapi kalau kita lebih jauh berbicara tentang
perintah Quran, maka itu lebih ngeri lagi. Sebab kalimat yang paling sering dibaca oleh senior kita Pak Sahar El Hasan itu adalah dikatakan lima taquluna ma la taf'alun kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Saya sering mendengar Pak Sahar mengutip ayat itu. Mengapa kamu mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya? Padahal dosa yang paling besar adalah ketika kamu mengatakan sesuatu tetapi kamu tidak melakukannya. Nah ini pas sekali untuk orang-orang kita, orang Masjid Suro, orang Masjid Pertimbangan Wilayah, dan orang Masjid Pertimbangan Cabang. Jadi sangat-sangat cocok untuk kita jadikan sebagai bahan introspeksi, bahan muhasabah kita ini. Nah, tafsir asas yang kita miliki sebagai sebuah ideologi partai memang harus menjadi sibghah, harus menjadi pewarna untuk kita semuanya. Coba sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan di beberapa daerah, saya awal-awal dulu suka keliling-keliling menyampaikan materi tafsir asas, karena dulu memang banyak yang nggak mau, bukan karena nggak bisa, banyak yang nggak mau untuk ditugaskan menjadi pemateri tafsir syariah, pemateri tafsir asas. Ya akhirnya saya waktu itu saya berangkat mulai dari Sumatera sampai yang paling jauh di Natuna. Ketika itu saya lakukan beberapa hari kita berada di Natuna, tidak lain dalam rangka untuk melakukan sosialisasi terhadap tafsir asas sebagai ideologi. Dan dari sekian banyak yang saya datangin, alhamdulillah mereka ketika berbicara tentang tafsir asas responnya luar biasa senang. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa partai kita ini memang partai yang komit ingin memperjuangkan tegaknya syariah. Ini mereka bangga punya partai seperti ini. Partai yang komitmennya dari dulu sampai hari ini insya Allah nggak berubah. Kita nggak usah lihat tentang person, ya, tetapi kita lihat adalah yang ada tertulis secara teks di dalam anggaran dasar rumah tangga kita seperti itu. Jadi tinggal bagaimana sekarang memaksimalkan ikhtiar kita untuk mewujudkannya itu. Nah, ini yang merupakan harapan, sehingga kalau dulu Pak almarhum Sarifin Maloko suka mengatakan, saya mendapatkan materi tafsir asas dari beberapa pemateri, itu beda-beda cara penyampaian. Saya bilang ya, karena namanya penyampaian itu adalah seni. Ada orang si A menyampaikannya model ini, si B menyampaikannya model ini, dan seterusnya. Tetapi yang penting adalah substansi daripada materi itu tidak beda. Persoalan metodologi penyampaian itu persoalan yang barangkali kita masing-masing punya style. Nah, oleh karena itu juga kemarin pada era Pak Kiai Haji Muqaddas, kita juga sudah membuat tim pemateri tafsir asas yang diharapkan paling tidak, kalaupun tidak sama di dalam penyampaian, tetapi paling tidak ada sisi-sisi yang sama, sehingga mudah-mudahan di tingkat MPW, di tingkat MPC nanti ke bawah itu punya warna yang sama, baik metodologinya maupun stylenya gitu ya. Ini ada kita sudah diskusikan beberapa kali dengan teman-teman di tim tafsir asas. Mudah-mudahan ini nanti ke depan bisa terrealisir ya. Syukur-syukur jangan terlalu lama, akhir tahun ini sudah bisa kita buat, sehingga teman-teman semuanya itu bisa menyampaikan tafsir asas paling tidak samalah, minimal samalah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kembali kepada amanah yang dibebankan partai kepada Majlis Suro, kepada kita Majlis Pertimbangan Wilayah, kepada Majlis Pertimbangan Cabang, mudah-mudahan kita makin tertantang untuk bisa mengimplementasikan tafsir asas ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalaupun umpamanya nanti apa yang kita perjuangkan belum sukses, belum berhasil, belum sampai kepada yang kita harapkan, paling tidak kita sudah punya ikhtiar maksimal untuk bisa mewujudkan ke arah itu, Nah, kemudian juga ketika kita
dipanggil oleh Allah, kita sudah bisa memberikan jawaban, saya sudah sampaikan. Nah, ini barangkali itu yang menjadi concern saya, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa mengayuh madi suro dengan sekuat tenaga yang kita punya, sekuat waktu yang kita miliki, dan sekuat dana yang kita miliki, insya Allah. Barangkali itu yang bisa disampaikan untuk mengantarkan tentang tafsir asas. Mudah-mudahan nanti ke depan masing-masing kita bisa menyampaikan secara bergiliran. Karena terus terang aja, kalau saya mengendaki, memang kalau kepengen saya mengendaki itu, kalau bisa dibikin seperti, katakan sebulan sekali lah, sebulan sekali kita secara berseri menyampaikan tafsir asas itu kepada teman-teman secara bergantian. Mudah-mudahan kita semakin merasapi, menghayati kandungan daripada tafsir asas itu. Saya kalau baca sendiri kadang-kadang kan malas ya, tapi kalau kita mendengarkan lebih lebih masuk lah, insya Allah ya. Itu Pak Ustadz Zulfi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.